Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu dengan keadaan baik-baik saja, tetapi saya berdiri di sini dengan hati yang penuh kekhawatiran. Hampir jantung saya sudah mau copot. Tapi puji Tuhan, di kesempatan minggu yang indah ini, saya masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk memberitakan firman ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang jadi tema kita hari ini adalah bersaksi. Hadir kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk bersaksi. Nah, kalau kita mendengarkan bersaksi, apa yang ada di dalam pikiran kita? Saksi apa yang akan kita sampaikan? Kesempatan, sama seperti tadi di pembukaan ibadah kita, lagu yang sangat populer di kalangan orang Kristen, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani, untuk bersaksi. Sama seperti penjelasan teks Alkitab kita di hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, 14 sampai dengan ke-40, di mana di sini masih berkaitan dengan hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta, di dalam selama Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di tanggal 5 April kemarin. Sebenarnya para murid-murid Tuhan Yesus itu bukanlah dengan hati yang baik-baik saja. Mereka mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Benar enggak sih? Jadi para murid atau pengikut-pengikut Kristus itu bukan sebegitu gampangnya mereka mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahkan para murid, gak semua yang menyaksikan Kristus itu bangkit. Salah satunya adalah Thomas. Baru di hari ke-8, baru Thomas menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus menampakkan diri kepada dia. Tentu waktu itu juga Thomas belum begitu yakin. Kalau memang kau Yesus yang mati itu, yang disalibkan itu, coba saya lihat tanganmu. Yesus kan memperlihatkan kedua tangannya yang ditusuk dengan paku. Yesus yang disalibkan itu. Baru disitulah Thomas percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Dan inilah khotbah Petrus
atau kesaksian Yesus dari kebangkitan Yesus itu, para murid-murid Tuhan Yesus itu atau pengikut Tuhan Yesus itu sedang gundah gulana. Mereka tidak berani tampil di depan umum. Mereka masih merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka ini tidak mau untuk hadir di tempat umum karena mereka tadi masih tidak bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi ketika datangnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, disitulah Petrus dengan sigap dia berdiri dan mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Yerusalem yang berada di Yerusalem. Tadi dikatakan, dengarkanlah hai kamu orang Yahudi, camkanlah perkataanku ini. Yesus yang kamu salibkan itu dengan tangan-tangan durhakamu, dia telah bangkit. Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, kesaksian Petrus ini adalah kesaksian yang benar-benar untuk mengajak kita dan mengajar kita juga untuk bersaksi. Di mana ketika Roh Kudus turun, orang-orang yang berada di Yerusalem itu semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan dari seluruh bahasa ada atau bisa dibilang dari seluruh dunia, mereka berbahasa roh. Makanya banyak orang mengira atau berpikir bahwa mereka itu adalah dimabukkan oleh anggur. Mereka mabuk oleh anggur manis. Itulah sebagian kata-kata yang menyindir mereka pada saat itu. Lalu Petrus dengan lantang berkata, mereka itu tidak minum dengan anggur. Jangan kamu kira mereka itu semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini sangat luar biasa. Orang-orang yang dulu jauh dari Tuhan, ketika Petrus berdiri dengan lantang mengucapkan kata-kata itu, dan pada waktu itu juga kurang lebih dari 3.000 orang Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, semakin banyak penginjil, semakin banyak pemberita firman Tuhan, tetapi tidak membuat semakin kita meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Bahkan kadang-kadang yang lari juga bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi itulah kesaksian Petrus pada waktu itu. Dan khotbah Petrus. Sehingga Petrus mengatakan ketika orang-orang yang berkumpul atau orang-orang yang belum mempercayai Yesus Kristus pada waktu itu, mereka berkata, apa yang kami perbuat saudaraku? Nah, ini
Apa yang kami perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Karena hanya melalui pertobatan itulah kita bisa mengenal atau lebih dekat lagi kepada Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, dulu kita tahu bahwa Petrus itu bukanlah sepenuhnya, sebenarnya bilang gimana ya, murid Tuhan Yesus itu ada 12. Tetapi Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Dan kesempatan inilah yang membuat hati Petrus menjadi saksi. Dia tidak mau kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia tidak mau hanya sekedar sampai di situ aja. Dia mau bersaksi. Dia mau memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ke-11 firman murid Tuhan Yesus, yang satu kan sudah hilang ya, Yudas. Jadi mereka ini semua berpencar. Kalau dulu enggak seperti sekarang ya Bapak Ibu. Sekarang mah gampang, istilahnya online juga bisa memberitakan firman Tuhan, atau banyak kendaraan-kendaraan yang akan kita pergunakan. Kalau dulu enggak. Mereka itu berjalan menelusuri tepi danau, hutan, atau menyeberangi danau. Itu yang mereka saksikan. Terus kalau sebaratnya para pengikut Yesus ini tidak berani memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus waktu itu, lalu apa jadinya kita sekarang? Apakah kita bisa mengikuti Yesus tanpa ada yang menginjili atau ada yang menyebarkan firman Tuhan kepada kita? Kita yakin enggak itu? Kita bisa menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk itulah kita diajak di kesempatan hari ini. Mari kita bersaksi untuk sesama kita, dan kita bersaksi kepada Tuhan bahwa hidup kita ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di saat ini, jangan kita sia-siakan. Mari kita wartakan firman Tuhan. Dengan melalui itulah. Dan itu kita mau, kadang ya Bapak Ibu, kita itu pengen atau mau melakukan sesuatu, tapi kadang hati kita itu dikuasai dengan kegelisahan atau takutan. Aduh, gimana ya kalau saya nanti ini gimana ya? Jadi sebenarnya hati kita itu udah duluan takut. Nah, disinilah kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus supaya kita bisa diubahkan. Kita memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita bisa dimampukan untuk kita menjadi saksi bagi sesama kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup
adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin.